Kesejahteraan tenaga kerja merupakan suatu kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah jaminan keselamatan dan perlindungan kerja. Buyung Sulistyo Pambudi terpilih kembali dalam konferensi cabang PGRI ke-22 Kabupaten Cilacap periode 2020-2025. Untuk meningkatkan kualitas dan keahlian, serta mengurangi pengangguran di Cilacap, Balai Latihan Kerja Cilacap menggelar pembukaan pelatihan berbasis kompetensi program APBN tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PNP Channel, jumpa lagi di program berita seputar Cilacap bersama saya, Meli Apriliani. Selama 30 menit ke depan akan kami sampaikan berbagai informasi yang terjadi di Cilacap dan sekitarnya. Baiklah pemirsa, inilah berita yang pertama. Kesejahteraan tenaga kerja merupakan suatu kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah jaminan keselamatan dan perlindungan kerja. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan jaminan keselamatan dan perlindungan kerja saat masih melalui pelatihan di Balai Pelatihan Kerja Cilacap. Pada acara pembukaan pelatihan berbasis kompetensi program APBN tahun 2020, BLK BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta pelatihan. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan saat para peserta melaksanakan pelatihan kejuruan. Untuk agenda kami di sini, kita akan memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja magang yang terdaftar di bawah binaan BLK Cilacap, agar sewaktu pekerja-pekerja magang ini berlatih di sini bisa mendapatkan perlindungan dari kecelakaan kerja. Karena kan di sini itu yang kita ketahui kelasnya itu kan ada yang kelas industri dan lain-lain, itu kan beresiko atas kecelakaan. Oleh karena itu kami di sini hadir untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja magang di bawah binaan BLK Cilacap agar tetap aman, terlindungi sampai nantinya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Nah, nantinya kita hari ini mengadakan sosialisasi agar nantinya sewaktu pekerja-pekerja magang ini bekerja di perusahaan, mereka sudah tahu apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan bisa tetap terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di kami ini sekarang programnya bukan penerima upah, karena yang pekerja-pekerja magang ini masih statusnya magang ya, jadi belum bekerja sepenuhnya. Nah, nantinya kita sudah memberikan sosialisasi agar para pekerja magang ini tahu bahwasanya mereka kalau didaftarkan di perusahaan itu namanya penerima upah. Jadi kita ada dua program, bukan penerima upah dan penerima upah. Nantinya agar mereka tahu bahwasanya program yang hak mereka tuh apa saja. Karena program kami kan sebenarnya ada 4. Program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Tetapi yang didaftarkan di BLK Cilacap ini hanya 2 program karena bukan penerima upah, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, harapannya nanti mereka sewaktu bekerja di perusahaan, mereka tahu bahwasanya hak mereka tuh bisa sampai jaminan pensiun. Jadi 4 program, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Meski para peserta masih melalui proses pelatihan program BPJS ini, dapat memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan berupa mengcover biaya pengobatan ketika terjadi kecelakaan saat peserta melakukan praktek. Program ini jelas bermanfaat bagi peserta pelatihan,
karena beberapa kejuruan seperti teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan merupakan kejuruan yang memiliki resiko kecelakaan yang tinggi, dikarenakan akan banyak alat-alat yang dapat mencelakai para peserta. Dari Balai Latihan Kerja Cilacap, tim seputar Cilacap memberitakan. Buyung Sulistyo Pambudi terpilih kembali dalam konferensi cabang PGRI ke-22 Kabupaten Cilacap periode 2020-2025. Bertempat di Gedung Guru Jalan Kalimantan, Cilacap Tengah, Sabtu 15 Februari 2020, dilaksanakan konferensi ke-22 PGRI Cabang Cilacap, Masa Bakti 2020-2025. Diawali menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PGRI, kemudian dilanjutkan Ikrar Guru Republik Indonesia. Dalam kata sambutan, Ketua PGRI Cabang Cilacap, Wuyung Sulistyo Pambudi, mengucapkan selamat datang kepada Sekretaris PGRI Jawa Tengah dan pengurus ranting se-Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan dalam konferensi ini dapat berjalan aman, lancar, dan sukses. Sementara itu, Sekretaris PGRI Jawa Tengah Aris Munandar yang sekaligus membuka acara tersebut berpesan agar dalam konferensi kali ini dapat menghasilkan putusan yang berkesinambungan untuk program kerja 5 tahun ke depan. Dan tema kali ini adalah peran PGRI mewujudkan SDM yang unggul untuk Indonesia maju. Karena itu, anggota PGRI dituntut untuk selalu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dalam pemilihan pengurus PGRI ke-22 Cabang Cilacap periode 2020-2025, Wuyung Sulistyo Pambudi yang juga calon petahana menang mutlak dengan perolehan suara 1082. Sementara itu, untuk Wakil Ketua Sutikno dan Zainul Arifin. Sedangkan Sekretaris dijabat oleh Sudarmono. Acara kemudian dilanjutkan sumpah janji dan pelantikan sekaligus memberi ucapan selamat kepada pengurus terlantik. Dari Gedung Guru Cilacap Tengah, tim seputar Cilacap memberitakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pengen main futsal dengan lapangan standar interlock internasional? Di sini tempatnya, Barata Futsal. Barata Futsal yang beralamat di Proliman, Tritiwetan, Cilacap. Satu-satunya di Cilacap dengan lapangan standar internasional. Ayo, segera pesan tempatnya. Jam 7 pagi sampai 1 siang, Rp60.000 per jam. Jam 2 siang sampai jam 5 sore, Rp80.000 per jam. Jam 6 petang sampai jam 10 malam, Rp120.000 per jam. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang, Rp70.000 per jam. Jam 2 siang sampai jam 5 sore, Rp90.000 per jam. Jam 6 petang sampai jam 10 malam, Rp120.000 per jam. Info pemesanan 0819 0340 0270. Barata Futsal, satu-satunya lapangan futsal dengan standar interlock internasional di Cilacap. Mekanisme mendaftar umroh di Biro Terpercaya Mustika Tour and Travel. Pastikan Biro Umroh memiliki 5 pasti umroh dari Kemenak RI. Siapkan dana Rp5 juta untuk pembayaran pertama sebagai tanda Anda setuju mendaftar umroh di biro tersebut. Setelah dana diberikan, Anda akan mendapatkan perlengkapan umroh seperti koper, pakaian ihram, batik, slayer, dan perlengkapan lainnya. Biro Umroh akan segera memproses pemesanan tiket Anda.
Setelah kode tiket pemesanan didapat, Anda akan dihubungi untuk melakukan pembayaran kedua sebesar 10 juta rupiah. Dari pembayaran kedua tersebut, Anda akan mendapat tiket, visa, dan confirmation letter hotel, sehingga jelas fasilitas apa saja yang akan Anda dapatkan. Dan yang terakhir, pelunasan pembayaran sebelum berangkat menunaikan ibadah umroh. Bagaimana? Mudah kan? Mustika Tour and Travel mewujudkan impian Anda menuju Tanah Suci. Tahu nggak sih? Sekali lagi, stop! Stop peredaran rokok ilegal. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual rokok yang tidak dikemas eceran, rokok yang tidak dilengkapi pita cukai asli, rokok yang dilengkapi pita cukai bekas, rokok yang dilengkapi pita cukai asli tapi tidak sesuai dengan jenis rokoknya, melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cilacap. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dan Ramil 10 Gandrung Mangu, Marjono, bersama Dispermades Kabupaten Cilacap, lakukan peninjauan sasaran TMMD di Desa Wringin Harjo yang akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang. Dan Ramil 10 Gandrung Mangu beserta jajarannya didampingi Dispermades Kabupaten Cilacap, Kepala Desa Wringin Harjo, BPD Wringin Harjo, Kepala Dusun Tanjung Wangi, bersama-sama turun ke lokasi sasaran program TNI Manunggal Bangun Desa tahun 2021 untuk meninjau kelayakan sasaran yang diusulkan. Tinjauan ini adalah tahap awal yang nantinya akan dinilai dan dievaluasi oleh tim khusus Kodim 0701 Cilacap. Dalam tinjauan tersebut disebutkan ada beberapa poin, diantaranya perbaikan jembatan sepanjang 12 x 4 meter, pengerasan jalan rabat beton sepanjang 900 meter dengan lebar 2,5 meter dengan ketebalan 0,20 cm. Untuk program TMMD ini adalah merupakan peninjauan awal. Jadi untuk penentuan waktu itu masih dalam proses. Jadi masih peninjauan sesuai dengan proposal yang diajukan, yaitu pengerasan jalan atau rapat beton sepanjang kurang lebih 900 meter dengan kelebaran 2,5 meter dan 1 AMCK, kemudian rehab musola dan perbaikan jembatan, pelebaran jembatan. Kurang lebih panjang jembatan itu 12 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Jadi ada penambahan yang semulanya 1,80 meter akan jadikan 3 meter. Diperlebarkan ya. Dan untuk waktu itu belum bisa ditentukan sekarang kan ini sudah ada waktu. Sementara Kepala Desa Wringin Harjo, Hasanan, mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada Kodim 0703 Cilacap yang telah membantunya selama ini. Hasanan juga berharap peninjauan ini akan segera direalisasi untuk pembangunan di tahun 2021 mendatang.
Ya, untuk pemerintah Desa Winharjo, kami terima kasih sekali atas tinjauan dari Kodim, terus dari Pak Permades untuk TMMD tahun 2021, peninjauan tahun 2020. Saya mohon untuk pemerintah kabupaten maupun Kodim, saya mohon untuk minta bantuannya. Barangkali nanti kalau sesudah kita ditinjau, kepingin pemerintah desa bisa terlaksana, dan juga untuk menunjang kaitannya dengan pertanian. Nah, itu kami selaku pemerintah desa minta sekali dengan pemerintah maupun dari Kodim Kabupaten Cilacap untuk bisa merealisasikan TMMD di tahun 2021. TNI Manunggal Bangun Desa yang rencananya diselenggarakan di Desa Wringin Harjo tahun 2021 mendatang merupakan program kedua yang sebelumnya telah sukses dilaksanakan. Dari Desa Wringin Harjo, Gandrung Mangu, tim seputar Cilacap memberitakan. Untuk meningkatkan kualitas dan keahlian, serta mengurangi pengangguran di Cilacap, Balai Latihan Kerja Cilacap menggelar pembukaan pelatihan berbasis kompetensi program APBN tahun 2020. Untuk meningkatkan kualitas dan keahlian, serta mengurangi pengangguran di Cilacap, Balai Latihan Kerja Cilacap menggelar pembukaan pelatihan berbasis kompetensi program APBN tahun 2020. Angkatan pertama tahun 2020 ini terdapat 8 kejuruan, antara lain kejuruan menjahit, listrik, PLC, AutoCAD, teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, mesin produksi, frontliner, dan kejuruan POA. Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Sutikyo mengatakan permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi PR pemerintah. Seperti halnya masih tinggi angka pengangguran di Cilacap, sekitar 7,1% dari jumlah penduduk yang ada. Masih kurangnya keterampilan kerja, serta kurangnya kesejahteraan pekerja, maka dari itu BLK dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berupaya mengatasi masalah tersebut. Jumlah pendaftar dari tanggal 1 sampai dengan 9 Januari 2020 sebanyak 780 peserta, dan seleksi calon peserta pelatihan dimulai dari tanggal 10 Februari 2020 sebanyak 429 peserta. Sedangkan pengumuman tanggal 12 Februari 2020 yang dinyatakan lulus sebanyak 348 peserta. Selama 3 bulan, peserta yang lolos seleksi akan diberikan pelatihan kompetensi sesuai kejuruannya dan akan diberikan materi-materi soft skill seperti attitude dan kedisiplinan guna lebih meningkatkan kualitas calon tenaga kerja nantinya. BLK Cilacap sudah memiliki MOU dengan beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia guna untuk menampung lulusan calon tenaga kerja dari BLK seperti Denso, Komatsu, Waskita, Ayaba, YKK, Karya Emas, dan Dharma Satya Nusantara. Jadi besar kemungkinan peserta yang lulus dari pelatihan BLK akan langsung bekerja di salah satu perusahaan tersebut. BLK Cilacap juga menyediakan baju kepada peserta selama pelatihan, asrama bagi peserta yang tinggal jauh dari kota, serta mendapat makan siang selama pelatihan. Dari Balai Latihan Kerja Cilacap, tim seputar Cilacap memberitakan. Pemirsa BNP Channel, itu tadi informasi seputar Cilacap yang dapat kami sampaikan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa pada program berita seputar Cilacap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.